warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan saya Natasha Meli Julianti, Saya Nur Hidayanti. Saya Fatmawati Gusbiari Limpakaya. kami dari kelas D3B Farmasi 2021 ingin membuat tugas video wawancara terkait analisis instrumen kimia dan fisika. Terima kasih. Baik, saya sudah di dalam lab pertanian bersama dengan Kak Siska. Di sini saya mewawancarai terkait alat-alat instrumen kimia yang pertanyaan saya, Kak, apa saja alat-alat instrumen kimia selain yang ada di sini sekarang? Baik, yang ada di laboratorium pertanian itu ada Baik, alat-alat yang ada di lab laboratorium pertanian ada spektrometer dan autoclave. Di sini kan ini namanya autoclave. Ya mau selain itu mau tanya untuk fungsi dan penggunaan ini untuk apa? Baik, fungsi autoclave ini adalah untuk mensterilkan alat-alat yang digunakan pada saat pengujian. Dapat kegunaan adanya dapat keuntungan lagi. Keuntungannya keuntungannya dari autoclave ini yaitu agar alat-alat yang digunakan pada saat pengujian bisa disterilkan. Jadi kayak DP-nya bakteri yang maksudnya bahan kimia yang muncul, bagaimana sih? Maksudnya bakteri itu supaya tidak terlalu banyak lagi pada saat pengujian. Jadi cara menggunakan dulu standarnya. Terus keuntungan dan kerugian dari alat ini apa? Baik, keuntungan dari alat ini menggunakan alat autoclave yaitu agar alat yang digunakan untuk pengujian akan tetap steril dan otomatis bakteri yang pada saat kami melakukan pengujian itu akan berkurang. Dan kerugian dari autoclave ini yaitu kita menggunakan sumber panas terus menerus. Boleh saya. Baik Kak, cara menggunakan alat ini bagaimana? Oke, baik, cara menggunakan autoclave ini pertama kita cok dulu, kemudian ada tekan tombol power di sini. Oke. Di sini suhu yang optimum pada autoclave ini yaitu 121 dan waktu yang kami biasa gunakan adalah 15 menit. Jadi kalau udah muncul kayak gini, jadi tutupannya itu nggak sesuai. Jadi ini kayak nggak terbuka. Jadi biar itu tertutup rapat, jadi kita tekan. Sebelum menggunakan ini, kita pastikan dulu yang di sini ada air. Ini harus sampai di sini. Kalau misalnya airnya tidak ada, nantinya akan muncul di atas. Jadi harus batas airnya dari sini. Kalau yang tidak muncul air, dia bakal muncul di sini water. Terbuka. Di sini kan steril. Menggunakannya juga kita pastikan yang di dalamnya itu harus yang apa itu harus tertutup dengan air, jadi begitu. Oh, berarti mau isi air dulu. Iya. Jadi DP apa saya juga lupa DP nama ini. Ini harus tertutup dengan air sedikit begitu. Kalau misalnya tidak bisa. Jadi harus pakai air. Nah, kita isi air dengan yang di sini juga. Oh, berarti air yang di sini dengan yang di Beda. Iya. Terus alat dengan media kita masukkan di sini. Kalau sudah, tapi alat dan media itu kita bungkus dengan aluminium foil. Oh, Ini kan tidak tertutup rapat. Iya. Jadi kita aturnya di sini. Ini bakal naik, ini turun.
Orang biasa pakai 121 itu memang suhu temperatur, suhu optimum dari autoclave. Terus kita pakai 15 menit ini sama, mau naik, ini turun. Baru sterilisasi liquid itu karena cairan, orang pakai cairan. Kalau yang Normal sama, tapi lebih bagusnya itu kita pakai yang liquid agar DP uap itu tetap tidak kemana-mana begitu. Kalau yang normal kemana-mana. Jadi baru kalau sudah tinggal start. Kalau misalnya kita salah maksudnya bagaimana ya? Kasih tidak? 3. Kalau misalnya kita ke entahlah salam 3. Jika kami mau lihat apakah yang di dalam sudah pas alatnya dengan media yang kami gunakan, kita bisa cek. Jadi dia bisa kami terangkan. Nanti kalau ada benda sih itu entah bunyi begitu sih. Ini kan karena tidak ada. Kalau misalnya orang mau cek ulang, kalau memang sudah pas-pas, kalau udah sesuai dengan yang orang gunakan, bisa klik cek. Kalau sudah atur kan semua, jadi tinggal start gitu. Baru kalau misalnya sudah pas mau kasih keluar itu. Oke, sama. Cara pakai scanner ini ngetik. Kalau nggak tutup, tidak perlu ini. Terima kasih, itu penjelasan dari alat instrumen autoclave. Terima kasih untuk Kak Siska yang sudah mempersempatkan waktunya untuk mewawancarai kali ini. Sudah berada dengan Kak Sunario. Ini adalah spektrofotometer UV-vis. Baik Kak, pertanyaan saya, apa saja kegunaan dari alat tersebut? Nah, alat spektro ini biasanya digunakan untuk melihat panjang gelombang dari suatu larutan dengan akurasi yang sangat tepat. Nah, biasanya alat spektro ini sering digunakan untuk pengujian seperti mengukur kadar vitamin C, kemudian kadar antioksidan, kemudian kadar KPI juga bisa, dan masih banyak juga pengujian yang lain yang menggunakan alat ini. Nah, terus untuk bagian-bagian dari alat tersebut beserta fungsi-fungsinya boleh dijelaskan? Baik, ini untuk di sini ada kuvet. Nah, kuvet ini biasa digunakan untuk tempat untuk menaruh sampel. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam alat, kuvet ini dilap terlebih dahulu di bagian kaca yang beningnya. Nah, setelah dilap, kemudian dimasukkan ke dalam alat spektro. Nah, di alat ini larutan sampel akan dilihat panjang gelombangnya dengan melalui cahaya yang akan melewati sampel dan akan terbaca di layar spektro berapa panjang gelombang yang ada pada sampel. Nah, untuk melihat panjang gelombang kita bisa melihat dari berapa bisa dilihat di layar spektro. Di sini untuk panjang gelombang itu ada 64. Iya. Nah, biasanya untuk panjang gelombang sendiri untuk tiap-tiap pengujian, misalnya untuk pengujian untuk kadar antioksidan itu memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang, jadi untuk setiap pengujian itu memiliki panjang gelombang tertentu. Dia monoton bukan di 0,6, di 517. Ini untuk panjang gelombang yang pengujian antioksidan. Kalau membuat kaca itu yang DPN ini bagaimana Kak? Ini langsung ini DP nilai dari panjang gelombang dari sampel. Nah. Kalau untuk keuntungan dari kerugiannya ada? Ini kalau untuk keuntungannya dia bisa menganalisis zat
yang dengan akurasi yang sangat tepat. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, dia cepat dan tepat untuk penilaian akurasinya. Jadi bisa dibilang sangat mudah untuk penggunaan alat vektor ini. Kerugian dari alat ini, Untuk kerugian dari alat ini, pertama itu dari kuvetnya sendiri. Nah, kuvetnya ini bisa dibilang sangat tricky untuk cara penggunaannya. Karena kenapa sangat tricky? Satu kuvet ini bisa memakan biaya yang cukup mahal, karena untuk pembelian satu kuvet ini bisa memakan sekitar 4 jutaan lebih kalau tidak salah untuk pembelian kuvet ini. Jadi kalau kelemahannya itu di situ sih, agak bisa lebih hati-hati untuk penggunaan kuvet sendiri. Kalau ini biasanya untuk jenis larutan dia. oh jadi mau pilih ini beda-beda kalau Iya. satu, Karena ini dua. sudah di setting, jadi tidak perlu di setting lagi. Tinggal di set berapa panjang gelombang yang kita perlukan. Misalnya panjang gelombang untuk antioksidan ini kan sudah di set 517. Nah, bisa jadi untuk pengujian yang lain itu bisa lebih dari 517. Kan di spektrofotometer itu kan ada yang UV dan VIS. Iya, yang UV itu panjang gelombangnya dari 200 sampai 400, dan untuk yang VIS itu dari 400 sampai 800. Seperti itu. Kalau ini untuk apa Kak? Nah, ini biasanya digunakan untuk mencuci kuvet. Nah, biasanya sebelum dimasukkan sampel itu dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol atau aquades. Itu bisa dicuci terlebih dahulu. Kemudian dibuang air cuciannya. Setelah itu bisa dimasukkan sampel. Sampelnya itu cuma Dia harus di batas ini yang biru ini, Oh, iya. supaya bisa terbaca dengan jelas di alat. Terima kasih atas penjelasan dari alat tersebut. Dan terima kasih juga buat Kak Sunaryo yang sudah mempersempatkan waktu untuk mengikuti tugas wawancara kami di hari. Bila baik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sudah ada di Fisika bersama dengan Kiki. Di sini kami akan mewawancarai tentang alat instrumen fisika. Baik, pertanyaan saya, apa saja alat-alat instrumen yang ada di laboratorium fisika ini, Kak? Kalau alat instrumen itu sendiri mungkin banyak, tapi yang masih beroperasi itu tinggal ini kalau salah. Ini salah satunya ini XRF. Kalau yang di samping kanan ini XRI. Ini hampir sama saya DP prinsip kerja. Terus ada yang di kampus 4 kemarin itu dia SEM. Baru di lab dasar di bawah sana itu yang ada spektroskopi. Itu yang kebanyakan anak farmasi tanya, cuman kita orang susah sebenarnya bisa dipakai. Jadi yang orang pakai tinggal itu. Ini fungsinya untuk apa, Kak? Kalau yang ini sebenarnya DP unsur itu DP fungsi untuk mengukur unsur dalam satu material. Jadi misalkan material apa yang akan kalian ukur, kalian lihat kira-kira unsur yang terkandung di dalam itu apa, unsur-unsur kimianya yang itu ada di SPU, sistem periodik unsur ya SPU. Kerugian dan keuntungan dari alat ini? Nah, kalau DP kelebihan itu pertama, DP tingkat akurasi itu tinggi. Terus dia dapat mengukur DP kandungan material di dalam unsur dalam satu material itu. DP kerugian itu dia tidak bisa, atau DP kekurangan dia tidak bisa menentukan kira-kira senyawa apa yang terkandung di atau yang membentuk unsur itu kira-kira senyawa apa. Yang biasa kalau di kimia dia tambah gas begitu.
Mulai kayaknya lebih paham DP ini biar akan mulai so pakai rangka apa itu. Ini biasa dipakai bala sisa. Ah. Cuma Iya, ada sampel. Jadi sampel itu semua bisa, kecuali bisa. Kecuali air itu bisa, tapi dianjurkan dianjurkan lebih baik tidak, karena dihindari berpotensi DP sampel yang tempat sampel seperti ini dia bocor. Ini kan cuma kertas plastik yang tanpa licin dan plastik. Tapi dia kalau untuk membawa ukur DP unsur itu semua unsur sebenarnya bisa, tapi dia cuma ada 3 jenis. Ada yang serbuk berat begini, ini serbuk. Terus ukurannya itu kurang lebih 4 mesh. Baru yang kedua ada padatan. Kalau padatan dia seperti ini, contoh. Ini padatan. Jadi DP padatan juga itu dia harus sempurna, tidak boleh ada retak-retak sedikit. Nah, DP alat untuk membuat padatan ini yang Herzog ini. Nah, jadi bisa orang bentuk lewat alat ini dia DP padatan. Yang terakhir itu Herzog tempat yang ini. Nah, terakhir itu dia bentuk ini cairan air. berarti untuk padatan di sini paling serbuk. Kalau serbuk itu di bawah ada DP alat lagi Herzog namanya, itu dia untuk menghaluskan sampel. Jadi mulai dari batu, tapi dia kalau untuk menghaluskan itu diusahakan seperti memang. Kalau masih basah tidak bisa. Berarti diuji di saat Nah, dihaluskan. Jadi kan misalkan kalau ada yang suruh ini biasa orang cuma kasih sampel batu utuh begini. Nah itu yang orang kasih hancur pakai Herzog di sana. Baru diisi. Baru terus setelah dihaluskan ada lagi namanya apa itu? Saringan, tapi dia saringan digital. Apa nama saya lupa itu namanya itu. Jadi dia orang misalkan butuh berapa ukuran. Nah di situ ada DP kali ini biasa DP nama itu tapis-tapis ini yang biasa dia ayakan itu dia ada ukuran berbagai macam ukuran dari berapa mesh sampai berapa mesh. Oke, jadi kan kalau misalkan ini orang dibuka kan pasti on off. Nah, terus kan setelah on off, ini kita usahakan dia tapi kan begini, ini vertikal atau horizontal ini? Horizontal ya? Horizontal. Jadi kalau misalkan dimatikan dia usahakan vertikal. Paham? Iya. Nah, setelah dia dihidupkan, kita tunggu dia bawa warming up atau pemanasan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk warming up itu sekitar 18 menit. Jadi tidak boleh kita operasikan alat ini sebelum selesai DP warming up ini. Paham? Iya, Kak. Jadi kalau pas mau operasikan, sampel yang akan diuji itu ditaruh di sini. Nanti ketika orang setting akan ada alat yang mengubah angka begini, baru dia menganalisis dalam situ. Oh, dia otomatis. Iya, otomatis muter angka. Jadi kalau misalkan orang pilih di sini, yang alat mau angka yang di sini. Kalau orang pilih di sini, yang alat mau angka itu di sini. Baru DP fungsi ini yang ini. Nah, kalau ini kan loader biasa dia beranda kalau di Facebook beranda atau home. Iya. Iya kan? Kalau result ini berarti dia hasil kan? Iya. Oh, hasil dari yang sampel di situ. Sampai di sini. Tapi dia belum muncul karena ini belum selesai. Kalau ini graf DP, ini hasil dalam bentuk grafik. Tapi sebenarnya ini bagus orang lihat pakai sih, tapi DP komputer itu tidak bisa. Yang Cara tahu lihat ini bagaimana? Maksudnya cara lihat DP ini apa? Nah, ini sebenarnya yang grafik ini, yang ini dia ini, yang unsur-unsur yang ini. Oh, itu sih. Nah, jadi 26,67% itu dia sampai di mana DP grafik ini. Jadi perbesaran berapa? Dia mau masuk di sini. Jadi yang paling tinggi DP book itu berarti itu yang paling ini. Biasa kasih hancur pakai Herzog di sana. baru di
Nah, baru di sini. Baru terus setelah dihaluskan, ada lagi namanya apa itu? Saringan, tapi dia saringan digital. Apa namanya, saya lupa itu namanya itu. Jadi dia orang misalkan butuh berapa ukuran. Nah, di situ ada DP. Kali ini biasa DP nama itu tapis-tapis ini nih. Yang biasa dia ayakan itu dia ada ukuran, berbagai macam ukuran, dari berapa mes sampai berapa mes. Nah, Oke, jadi kan kalau misalkan ini orang dihidupkan kan pasti on off. Nah, terus kan setelah dihidupkan on off, ini kita usahakan dia, tapi kan begini, ini vertikal atau horizontal gini? Horizontal ya? Horizontal. Jadi kalau misalkan dimatikan dia usahakan vertikal. Paham? Iya. Nah, setelah dia dihidupkan, kita tunggu dia bawa warming up atau pemanasan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk warming up itu sekitar 18 menit. Jadi tidak boleh kita operasikan alat ini sebelum selesai DP warming up ini. Paham? Iya, Kak. Jadi kalau pas mau operasikan sampai yang akan diuji itu ditaruh di sini. Nanti ketika orang setting akan ada alat yang mengubah angka begini, baru dia menganalisis dalam situ. Oh, dia otomatis. Iya, otomatis muter angka. Jadi kalau misalkan orang pilih di sini, yang alat mau angka yang di sini. Kalau orang pilih di sini, yang alat mau angka itu di sini. Baru DP fungsi ini yang lain-lain. Nah, kalau ini kan model biasa dia beranda, kalau di Facebook beranda atau home. Iya. Iya kan? Kalau resulting berarti dia hasil kan? Oh, hasil dari yang sampel di situ. Sampel di sini. Tapi dia belum muncul karena ini belum selesai. Kalau ini graf DP, ini hasil dalam bentuk grafik. Tapi sebenarnya ini bagus orang lihat pakai di sini, tapi DP komputer itu tidak bisa. Yang Cara lihat ini bagaimana? Maksudnya cara lihat DP ini apa? Nah, ini sebenarnya yang grafik ini, yang ini dia ini, yang unsur-unsur yang ini. Oh, itu sih. Nah, jadi 26,67% itu dia sampai di mana DP grafik ini. Jadi perbesaran berapa? Dia mau masuk di sini. Jadi yang paling tinggi DP book itu berarti itu yang paling ini. Biasa kalau orang mau analisis yang begini-begini, yang kecil di begini ini, terang hilangkan. Karena ya misalnya apa dulu, yang suruh uji disuruh hilangkan saja yang begitu, yang tidak begitu berpengaruh. Ini sekarang tinggal punya DP, ini lo alat. Ini berapa DP kabar pressure, ini extract fiber ini, DP suhu. Terus alat kan? Iya. Ini terang bisa mau balik juga DP ini, DP scale, display, line wide. Nah, ini yang orang mau pilih. Ketika misalnya orang mau ukur apa, kalau orang dalam bentuk padatan, orang mau pilih yang itu, equa element. Kalau bentuk material, metals ini. Jadi dia ada yang berapa ini? 3 jenis, 6 jenis. Jadi masing-masing ketika orang mau ukur, berarti bagaimana? Kalau air berarti di atas. Kemarin ini apa ya? Saya sudah lupa apa yang polimer ini. Ini kayaknya hampir sama dengan yang cairan, cuman kan kalau di sini kan dia agak minyak kalau berapa. Terus sebelum orang gunakan juga, yang dua ini sebenarnya DP alat kalibrasi. Kan setiap alat itu pasti ada alat kalibrasi. Macam di sini di nilai analitik, DP alat kalibrasi itu ada di yang warna kecil itu. Ada bulatan, usahakan bulatan kecil itu termasuk di bulatan situ, gitu kan? Kalau tidak termasuk situ, berarti DP hasil pengukuran itu tidak berat sebenarnya. Tapi kebanyakan orang ukur saja. Mending kalau ada hasil. Orang tunggu dulu sampai ini supaya orang boleh operasikan ini. Jadi misalnya sekitar 7 menit. Terus apa lagi?
Kalau perbedaannya, kalau ini dia sebenarnya DP, kalau yang XRD ini dia alatnya cuma untuk mengukur tapi bentuk kristal. Jadi ketika serbuk ini kan kalau bentuk serbuk ini yang mengukur. Jadi ketika sinar X itu menembak serbuk sampel yang kita akan uji, dia akan didifraksi. Berarti kan akan muncul, makanya namanya XRD. Dia ini akan menghasilkan yang macam itu gerak, tapi dia bentuk-bentuk warna. Oh, ini lebih ke, tapi ini lebih banyak sampel yang bisa dia. Ini apa sama dengan itu? Sama saja, cuman kan setiap alat itu pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau yang lebih bagus itu yang di sana sebenarnya, yang semi, yang scanner elektromagnetik itu bisa mau dilihat dari bentuk topografi, baru apa lagi? Yang DP juga bisa. Ada 3 jenis dia bisa desain topografi apa satu sesuatu morfologi DP ini morfologi. Jadi di sampel itu kalau pakai sensor itu terhadap lihat di mana yang DP kecacatan lo sampel itu biasanya dinamakan apa nama itu? Ada yang lubang-lubang hitam itu yang bilang berarti ini ya, ada kekurangan catat di sini ya. Tapi di dalam bentuk gambar 3 dimensi yang black white. Ini bisa langsung banyak. Ya, bisa. Ya lebih ke alat kimia sebenarnya. Karena dia membawa unsur yang terkandung dalam satu material. Cuma karena orang ada jurusan ada prodi fisika murni, orang ada alat kimia. Cuman yang ini pas saya masuk kuliah saya ini selalu rusak sebenarnya. Di dalamnya ini ada alat apa sih? TP. Atau cuma pakai wakas ya? Ini yang on. Iya. Nah, tapi kalau misalkan lampunya mas pas kita nyalakan masih warna merah, Ya. tombol putih ini kita bisa tekan. Kegunaannya apa? Hah? Kegunaannya tombol putih itu apa? Kalau tombol putih ini tadi saya. Yang mau kalau misalkan ini warna merah tuh, orang tekannya warna hijau ini bukan yang warna putih yang ini. Supaya dia muter warna hijau. Macam ada kunci motor yang ini, yang jarak jauh. Oh, iya. Kalau warna merah kan dia mati tuh, kalau warna kuning dia hidup. Iya. Ya. Nah kalau yang ini dia sebenarnya DP alat print. Jadi ketika orang mau print dia mau muncul dari sini. Nanti di dalam itu ada kertas macam print DP hasilnya. macam di kasir-kasir. Iya. DP stroke kaca DP stroke, gitu. Mana ya? Cuma agak macam sih. Ini dia hasil print seperti ini. Ini suku dari karena satu ukuran. Oh, seperti itu. Oh, iya, iya. Kan? Iya. Iya sekitar 57, itu. Iya kan? Iya. Biasa banget. Bisa sebenarnya, tapi kan namanya ini kan kalau orang ubah aktivitas misalkan di Pejas, ada namanya pemanasan dulu kan supaya tidak mau cedera. Berarti alat juga begitu.
Kalau ini berarti orang ini juga orang. Ini berarti karena ini, yang ini dia membuat kalibrasi akan, ini dia membuat quality check akan. Nah, yang sampel ini. Ini sampel untuk kalibrasi, ini sampel untuk quality check. Nah, misalkan saya, jadi kita menentukan membuat apa dulu? Membuat kalibrasi, kita tekan A1, kita ini call. Nah, itu dia bilang di sini. Cover this passion ini. Run the cover this calibration. Berarti kan terus tekan yang ini. Ya. Next. Ini terus bisa jalankan. Kalau yang ini tinggal kita langsung quality check. Ini juga terus bisa jalankan. Nah, itu dia mau angkat sendiri. Dia satu sampel itu batas mengukurnya itu sekitar 7 atau 8 menit. Berarti kan kita mulai dari 24.15 kan? Iya. Dia berakhir 30.47, berarti sekitar 7 menit. Nah, kalau sampel dia berhasil dibaca, maka dia akan tulis oke di sini. Tapi ketika dia tanda seru, berarti sampel tidak terbaca. Jadi kalau membuat undang berarti kita tunggu sekitar 7 menit. Kalau untuk di peta 4 itu di sini. Dan kan kalau kemudian ada nama preparasi ya. Iya. Kalau preparasi itu orang di kampus DP alat, DP lab. Cuman kalau orang semua pakai DP sampel, ini DP. Ini yang DP kotak sampel. Kali yang mau ditaruh di dalam. Yes. Jadi kalau orang mau pakai yang ini, kalau untuk di peta 4 itu di sini. Dan kan kalau kemudian ada nama preparasi ya. Iya. Kalau preparasi itu orang di kampus DP alat, DP lab. Cuman kalau orang semua pakai DP sampel, ini DP. Ini yang DP kotak sampel. Kali yang mau ditaruh di dalam. Yes. Jadi kalau orang mau pakai yang ini, jadi yang ini kan berarti yang ini di bawah. Sekarang ini, tapi dia pakai plastik yang ini. Ini dari plastik. Baru DP plastik juga harus rata pas di sini. Jadi bisa dia ada gelembung-gelembung. Iya, udah cukup. Kak, kalau yang padatan taruh di dalam tempat itu juga atau enggak? Tidak. Kalau padatan
dia pakai ini. Tapi ada DP perbandingan. Kita bisa mungkin pakai 3:1 atau berapa banding berapa. Kalau 3:1 itu berarti sampel asli ditambah dengan yang ini, boraks. Boraks tidak salah makan boraks. Apa namanya ini? Jadi semacam perekat sampel ini. Jadi kalau 3 gram DP sampel, yang ini 1 gram, itu 3:1. Cuma DP sampel ini. Jadi sampelnya terang taruh sini. Nah, terang taruh. Dia harus sampai sisi berada harus rata. Jadi sama. Gitu. Jadi dia ada sampel dalam, taruh situ. Terus ketika terang boba cetak, dia harus di sini. Baru ini DP kancing. Jika terang boba ini berarti yang terang kasih naik dulu. Iya. Dia pasti naik ke atas. Naik kan? Iya. Nah, tergantung kita DP pressnya mau sampai berapa? 200, 300 atau sampai maksimal 400. Nanti dia mau naikin kalau misalkan kan? Iya. Baik. Kalau misalnya cuma sampai 100 masih baru lepas. Kasih turun lagi. Hasil itu kan bisa lihat sini. Ini. Jadi ini DP hasil yang terang soji kemarin. Asal coba last one. Ini DP kalibrasi. Jadi ketika muncul CU 8040 elektrovalensi baru DPR 0,50 kayak gitu. Maka berarti DP kalibrasi bisa sama kan? Iya. Nah, kali ini DP quality check. Biasanya dia tidak muncul di sini, dia muncul di sini. Oh, belum tahu juga. Nanti dia kalau oke baru muncul sini. Kalau yang ini kita selesaikan dulu ya. Nanti bisa terlihat sampel-sampel yang termasuk uji kemarin.
Kalau yang padatan taruh di dalam tempat itu juga atau enggak? Tidak. Langsung Kalau taruh. padatan dia pakai ini. Tapi ada DP perbandingan. Kita bisa mungkin pakai 3:1 atau berapa banding berapa. Kalau 3:1 itu berarti sampel asli ditambah dengan yang ini, boraks. Boraks tidak salah bukan boraks. Apa namanya ini? Jadi semacam perekat sampel ini. Jadi kalau 3 gram DP sampel, yang ini 1 gram, itu 3:1. Cuma DP sampel ini. Jadi itu sampelnya terang taruh di sini. Nah, terang taruh. Dia harus presisi, berarti harus rata. Jadi bisa. Gitu. Jadi dia ada sampel dalam, taruh situ. Terus ketika terang boba cetak, dia harus di sini. Baru ini DP kancing. Jika terang boba ini berarti yang terang kasih naik dulu. Iya. Dia pasti naik ke atas. Naik kan? Iya. Nah, tergantung kita DP pressnya mau sampai berapa, 200, 300 atau sampai maksimal 400. Nanti dia mau naikin kalau misalkan sol kan? Iya. Baik. Kalau misalnya cuma sampai 100 masih baru lepas, masih turunan. Ini. Jadi ini DP hasil yang terang soji kemarin. Asal coba last one. Ini DP kalibrasi. Jadi ketika muncul CU 8040 elektrovalensi baru DPR 0,50 kayak gitu. Maka berarti DP kalibrasi bisa sama kan? Iya. Nah, kalau ini DP quality check. Biasa dia tidak muncul di sini, dia muncul di sini. Oh, belum tahu juga. Nanti dia kalau oke baru muncul sini. Kalau yang ini belum. Harus selesaikan dulu. Oh, nanti bisa lihat sampai yang termasuk uji kemarin.
Tempat sampel DP itu Benar. sampel ring itu. Ini siapa nih? Muncul DP hasil surat fondasi bisa dapat. Jadi ini total semua sampai yang berlangsung uji 990 hari. Apa? Apa taruh sampel itu? Tempat sampel DP itu Benar. sampel ring itu. Ini siapa nih? Muncul DP hasil surat fondasi bisa dapat. Jadi ini total semua sampel yang berlangsung uji 991 sampel. Dari yang kemarin-kemarin. Nah, dari kemarin. Cuman ini ada DP ini ketika misalkan ada beberapa sampel ini bisa baca kayak macam serbuk hitam, batu hitam yang nah, yang ini dia bisa baca. Maka ketika dia tidak bisa baca, tolong buat dia dalam bentuk padatan. Ada versi seperti itu. Dia bisa baca kalau dalam bentuk padatan. Nah ini ketika dia dalam bentuk serbuk ini, ya dalam bentuk serbuk dia begini hasil. Ini dia dalam bentuk padatan. Ini ada unsur-unsur yang terkandung dalam satu material. Ada AI atau AL. AL aluminium, Ustaz. Si silikon, P fosfor, S. Nah, kemudian yang paling tahu itu stop. Nah, kebanyakan orang yang cari itu yang suruh uji batu hitam, orang cari ini Cu sama AU. AU itu kan emas, Cu itu tembaga. Nah, orang cari dua material itu. Jadi yang tidak ada hasil astrologi itu dia tidak bisa baca.
tidak bisa dibaca. Itu tidak bisa dibaca. Kalau ini dia dalam yang apa? Karena kenapa itu Kak? Salah, ada kesalahan uji atau sampai dia tidak bisa dibaca? Kalau saya tanya itu kalau yang dia tidak bisa baca itu kemungkinan dia mengandung ada material yang dia tidak bisa baca loh alat. Karena ini kan dia tak kalibrasi dengan cuma CU di situ. Tak kalibrasi dengan CU, bukan tak kalibrasi dengan yang lain. Kalau ini sampel yang dari ini nih, yang PA4 ini dia sampel tesis yang mahasiswa ITB, tapi dia asisten lab juga sih. Dia rekayasa nuklir. Jadi dia membaca ada yang dia cari di sini, tapi dia tidak dapat. Oh itu yang dua itu dia cari. ZR itu. ZR dan Ini dia hasil kata cari lewat DP Tools. Ini DP grafik. Kalau lebih semua. ini sudah grafik yang itu tadi Kak. Ini DP unsur yang terkandung di dalam material. Tapi sama saja yang ini dengan yang sisa. Ini batu hitam yang selalu dijual. Cari CO 44,65%. Jadi kalau terbuat dalam bentuk padanan itu DP unsur yang terbaca itu sebenarnya lebih bagus karena banyak semua unsur yang akan dibaca. Kalau dalam bentuk serbuk ada beberapa yang tidak bisa baca. Makanya lebih bagus dalam bentuk padatan.